Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran ini siapa yang mau memimpin dua ke depan? Satu orang. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, oh ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, semua hadir. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah kita harus mengerti apa itu sistem saraf, apa itu hormon, apa itu alat indera. Ibu harap semua menyimak ya anak-anak. Kita mulai ya anak-anak. Oke, pengertian sistem koordinasi. Semua sistem organ tubuh dapat bekerja secara harmonis disebabkan oleh adanya sistem koordinasi. Sistem ini memiliki tugas untuk menerima rangsang, kemudian meneruskan ke alat koordinasi sehingga menentukan tanggapan. Sistem koordinasi terdiri dari sistem saraf, alat-alat indera, dan sistem hormon atau endokrin. Kerja sistem koordinasi dibutuhkan oleh makhluk hidup setiap saat. Pada beberapa hewan, sistem koordinasi sangat bermanfaat untuk mempertahankan hidup. Sistem saraf. Sistem saraf pada manusia tersusun atas jaringan saraf. Tersebut terdiri dari sel-sel saraf atau neuron. Struktur sel saraf yang satu dapat berbeda dengan yang lain, bergantung dengan lokasi dan fungsinya. Untuk dapat menjalankan fungsinya, sel saraf harus memiliki bagian yang menerima dan menghantarkan rangsang. Oleh sebab itu, sel saraf tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson atau neuron yang memiliki fungsi khusus. Badan sel saraf memiliki fungsi sebagai tempat inti sel, sedangkan dendrit merupakan cabang-cabang sitoplasma berupa serabut. Kemudian akson merupakan jalur sitoplasma yang ukurannya lebih panjang dibandingkan dengan dendrit. Di dalam akson terdapat benang-benang yang halus yang dinamakan dengan neurofibrit. Neurofibrit ini memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls saraf. Lebih lanjut, akson dibungkus oleh selubung mielin. Selubung mielin ini memiliki fungsi untuk pelindung sel saraf dari tekanan atau luka serta mempercepat jalannya impuls saraf. Kemudian pada bagian terluar terdapat selaput penyelubung sel yang dinamakan dengan neurolema. Sinapsis merupakan suatu celah yang berada. Sel saraf memiliki fungsi untuk membawa rangsang dari satu bagian tubuh ke bagian yang lainnya. Sel-sel saraf tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, terdiri dari sel saraf sensorit, sel saraf motorit, dan sel saraf penghubung atau konektor. Sel saraf sensorit membawa rangsang dari alat-alat panca indera menuju pusat susunan saraf. Sedangkan sel saraf motorik membawa rangsang dari pusat susunan saraf menuju efektor. Sel saraf penghubung memiliki fungsi sebagai menghubungkan sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik. Rangsangan yang dibawa oleh saraf sensorik menuju ke sumsum tulang belakang dan otak. Rangsangan diterima dan disatukan oleh sel saraf penghubung dalam sumsum tulang belakang atau dalam otak. Sel saraf penghubung juga menyampaikan rangsang menuju ke saraf motorik. Sel saraf motorik membawa rangsang dari sumsum tulang belakang atau otak ke efektor. Pengelompokan sel saraf berdasarkan struktur dikelompokkan menjadi sel saraf unipolar, bipolar, multipolar. Sel saraf unipolar memiliki satu juluran badan sel yang bercabang menjadi akson dan dendrit. Sel saraf dikatakan bipolar apabila ada juluran dendrit dan juluran akson, sedangkan sel saraf multipolar memiliki banyak juluran dendrit dan ini ada juga sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik itu mempercepat denyut jantung, memperlebar pembuluh darah jantung dan otot, memperlebar bronkus, mempercepat gerak parasimpatik, dan mempercepat tekanan darah. Sedangkan sistem saraf parasimpatik memperlambat denyut jantung, mempersempit pembuluh darah jantung dan otot, mempersempit bronkus, memperlambat gerak parasimpatik, dan memperlambat tekanan darah. Sistem hormon. Umumnya, hormon memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan kerja alat-alat tubuh. Selain itu, hormon dapat berpengaruh terhadap alat reproduksi, pertukaran zat, dan tingkat laku.
Yang berikutnya, hormon yang mengatur keseimbangan tubuh dan kerja alat-alat tubuh ini sebenarnya merupakan zat yang dikeluarkan oleh kelenjar butu atau kelenjar endokrin. Di dalam tubuh manusia ada beberapa kelenjar endokrin. Cara kerja kelenjar endokrin ini tidak dapat berdiri sendiri. Antar kelenjar endokrin yang satu dengan yang lain saling mendukung. Kelenjar endokrin manusia antara lain kelenjar. Kita masuk ke sistem indera. Sistem indera itu terbagi atas ada lidah, hidung, mata, telinga, dan kulit. Telinga memiliki fungsi untuk mendengar dan sebagai organ keseimbangan statistik. Telinga terdiri ada dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Sedangkan kulit memiliki fungsi sebagai alat peraba. Hal tersebut disebabkan kulit memiliki ujung saraf sebagai mekaniseptor. Nama-nama syarat dan rangsang yang diterima yaitu ujung saraf Pancici, ujung saraf Meissner, ujung saraf Ruffini, ujung saraf Rauquoise, ujung saraf tanpa selaput menerima reseptor nyeri atau sakit. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem saraf. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.